Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan semua. Benar, sedang menuju ke Sion. Sion itu di mana? Sion itu di mana? Katanya lagi berjalan ke Sion. Mesti tahu ya, jangan nyanyi-nyanyi. Ke Sion, ke Sion. Tanya orang, Sion sebelah mana gitu kan? Bingung jawabnya. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini terakhir tahun lalu kita menyelesaikan kitab Filemon ya. Saya sedang secara selektif membahas berbagai perikop dari surat-surat. Dan surat-surat, jadi perjanjian baru itu kan ada Injil, ada Kisah Rasul, kemudian ada surat-surat. Ya, dan surat-surat ini sebenarnya sangat-sangat relevan untuk kita. Nah, saya adalah orang yang tentu sangat senang belajar perjanjian lama. Kan saya ada membuat satu seri Mutiara Kebenaran di mana kita membahas perjanjian lama, dan perjanjian lama adalah bagian yang sangat penting dari Alkitab. Tetapi perjanjian lama bukan ditulis awalnya untuk kita. Perjanjian lama ditulis untuk Israel. Sehingga kadang-kadang untuk penerapannya ke kita, itu harus kita tafsirkan lagi melalui kacamata perjanjian baru. Misalnya kalau kita membaca di dalam kitab Imamat tentang persembahan domba dan persembahan kambing dan lembu, ya jelas itu bukan untuk kita. Tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya kita belajar itu. Tentu ada pelajaran dan aplikasinya yang lain lagi, gitu ya. Nah, tetapi tidak demikian dengan surat-surat perjanjian baru, karena surat-surat perjanjian baru ini spesifik ditulis untuk kita, maksudnya dalam pengertian untuk jemaat-jemaat lokal di zaman gereja, untuk orang-orang Kristen. Ya. Sehingga penerapannya adalah langsung dan direct begitu. Oleh karena itu, kalau ada satu bagian firman Tuhan yang perlu kita baca ulang dan ulang lagi untuk tahu bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup hari ini. Sebenarnya itu adalah surat-surat sebenarnya, gitu ya. Surat-surat karena memang ditujukan kepada orang Kristen. Oke, tentu semua bagian Alkitab perlu kita baca ulang-ulang dan ulang-ulang lagi. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat setelah surat Filemon, yaitu surat Ibrani. Mari kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani ini salah satu surat yang panjang dan surat yang sangat indah. Ya, surat yang sangat indah. Coba kita lihat Ibrani 1 hari ini ya. Ibrani 1, kita mulai di sini. Dan kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya sebenarnya saya mau lebih lagi, tapi bahannya mungkin tidak akan habis ya. Nah, waktu kita singkat di Rabu malam, dan kita mau berdoa habis ini. Tapi kita lihat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oke, kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya. Silakan jemaat perhatikan, saya akan bacakan untuk kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat yang Engkau berikan, Engkau limpahkan kepada kami. Salah satu berkat
yang tak ternilai adalah firman-Mu, dan menjadi perlindungan bagi kami, menjadi standar bagi kami, menjadi benteng kami Tuhan. Dan menghadapi kekacauan dan perubahan dunia ini, kami memiliki jangkar yang absolut. Ajar kami Tuhan malam ini untuk belajar, untuk mengerti, untuk memahami kedalaman rahasia-Mu yang Kau singkapkan, terutama agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, surat Ibrani adalah surat yang sangat indah tadi saya katakan ya. Kita tidak akan terlalu panjang lebar ke masalah latar belakangnya, karena ada banyak sekali perdebatan mengenai latar belakang, maksudnya siapa penulis Ibrani lah dan lain sebagainya. Surat ini sendiri tidak bernama, anonim, artinya penulisnya tidak mencantumkan namanya, tetapi kita percaya bahwa ada alasan-alasan yang kuat untuk mengimani atau untuk berpegang bahwa Paulus adalah penulis dari surat Ibrani di sini. Antara lain bahwa dia kenal baik dengan Timotius. Kalau kita lihat Ibrani pasal 13 ya, terakhir ayat 23, dia berkata, Timotius saudara kita telah dibebaskan, ia segera datang mengunjungi kamu. Ayat 24, saudara-saudara dari Italia menyampaikan salam kepada kamu. Jadi penulis adalah seorang yang kenal atau sesama pekerja dalam Injil dengan Timotius. Dia pernah ada di Italia minimal. Dia rupanya kenal dengan orang-orang Yahudi, Ibrani di sini, dan dia memiliki pengetahuan tentang perjanjian lama yang sangat-sangat mendalam. Dia banyak sekali membahas perjanjian lama dan bagaimana itu diterapkan di perjanjian baru dan lain sebagainya. Semua profil ini cocok dengan Paulus tentunya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh awal kekristenan yang berpegang bahwa ini adalah Paulus yang menulisnya. Oke, tapi terlepas dari bahwa penulisnya adalah Paulus, semua orang setuju bahwa dia menulis kepada sejumlah orang Yahudi. Ya. Dia menulis kepada sejumlah orang Yahudi, di mana orang Yahudinya itu lebih tidak begitu jelas. Ya, karena tidak disebutkan mereka ada di mana. Diperkirakan ini ada beberapa pilihan, ada yang bilang ini orang Yahudi di daerah Yerusalem, tapi kalau ini orang Yahudi di Yerusalem, kenapa Paulus tulis pakai bahasa Yunani? Ya, jadi bisa jadi ini orang Yahudi yang di luar Yudea, gitu ya. Tapi intinya mereka sedang di dalam pencobaan, ya, mereka sedang mengalami tantangan iman, ada suatu tekanan, suatu bahaya bahwa mereka bisa melepaskan iman mereka. Dan mereka tertarik ya, atau ditekan untuk kembali lagi ke Yudaisme. Dan ini masuk akal kalau misalnya kita memahami ya, mereka adalah orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ya, di suatu tempat, suatu kota mungkin. Dan di kota ini adalah masa di mana mungkin orang Kristen mulai mengalami penganiayaan. Ya, mungkin sekitar tahun 60-an Masehi, ya, ketika penganiayaan belum sampai besar sekali, oleh karena itu Paulus menulis dalam mempertahankan iman kalian belum mencurahkan darah. Jadi ini belum sampai kepada puncak-puncaknya penganiayaan Nero dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu di mana penganiayaan sudah mulai untuk orang-orang Kristen. Dan orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, ya, mereka adalah double minoritas. Ya, kalau mereka adalah orang Yahudi di suatu kota Romawi misalnya, menjadi Yahudi saja sudah minoritas. Nah sekarang mereka Yahudi yang Kristen bahkan. Karena di dalam Yahudi itu sendiri, Kristen adalah minoritas di antara orang Yahudi. Nah, sehingga ada suatu bahaya bahwa mereka mungkin berpikir bahwa untuk lari dari penganiayaan, ya mungkin kita tidak perlu mempertahankan Kristus. Tidak perlu mempertahankan status sebagai orang Kristen. Dan kalau mereka berlindung balik lagi ke Yudaisme minimal sudah diterima oleh Romawi. Ya, Romawi menerima Yudaisme sebagai salah satu iman di dalam kerajaan Romawi. Sedangkan kekristenan ini kayak barang baru. Ya, dan sedang dites apakah kekristenan akan diterima atau tidak oleh kerajaan Romawi. Ya, sehingga
Mereka sebagai Yahudi, sebagai Kristen, double minoritas. Mirip-mirip juga dengan kita hari ini, benar nggak? Ya, kita bukan hanya orang Kristen, ya. Di dalam orang Kristen pun kita adalah Kristen yang Alkitabiah, gitu. Kristen yang baptis, fundamentalis. Dan ada bahaya di sini, selalu ada tekanan, gitu. Sehingga di dalam surat ini Paulus sangat-sangat menguatkan mereka bahwa jangan melepaskan iman kalian. Ya, tetapi apa yang menjadi argumen Paulus supaya mereka tidak melepaskan iman mereka? Dan ini masuk kepada tema inti dari surat Ibrani. Intinya dia berkata karena Yesus Kristus. Jangan melepaskan iman karena Yesus Kristus superior dibandingkan semua yang lain. Dan memang ya, kalau kita percaya kepada Yesus itu adalah karena Yesus pantas untuk kita percayai. Pantas untuk menjadi sandaran kita. Dia adalah pribadi di atas segala pribadi. Dan kita tidak perlu malu dengan junjungan kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Orang bilang ya boleh diadu lah istilahnya, gitu kan? Dengan apapun junjungan orang yang lain, begitu. Siapapun tokoh yang lain dalam sejarah ini, sejarah dunia yang fiktif, yang real, ya, Anda mau bandingkan dengan Yesus Kristus. Ya, maka Tuhan kita tidak perlu malu sedikit pun dengan Tuhan kita Yesus. Dan di dalam surat Ibrani ini Paulus dengan sangat-sangat sistematis, ya, dia meninggikan Yesus Kristus lebih dari semua. Kalian mau beralih kepada apa? Kalian mau beralih kepada Yudaisme? Ngapain? Yesus Kristus jauh lebih superior. Ya, dan oleh karena itu tema utama dalam surat Ibrani adalah tentang Yesus Kristus. Ya, superioritas Yesus Kristus. Dengan aplikasi tentunya, aplikasinya adalah tetap berpegang pada Yesus, jangan meninggalkan dia, jangan melepaskan iman. Ya. Yang tentu menjadi suatu catatan atau garis bawah bagi kita, kalau misalnya seperti argumen sebagian orang, bahwa orang percaya tidak bisa meninggalkan iman, ya, maka seluruh surat Ibrani ini agak mubazir sebenarnya. Gitu ya. Karena kalau misalnya orang percaya tidak bisa meninggalkan iman, ya, maka buat apa Paulus atau penulis Ibrani menulis satu surat yang begitu panjang, ya, mengkhawatirkan orang-orang Yahudi ini meninggalkan iman mereka, dan dia berargumen sedemikian rupa agar mereka tidak meninggalkan iman mereka. Oke, nah yang 3 ayat yang kita baca ini langsung nyebur istilahnya. Nah ini agak sedikit beda memang dengan surat-surat Paulus yang lain, di mana biasanya surat-surat Paulus ada sedikit pembukaan, ada sedikit salam dan lain sebagainya. Tapi di sini mungkin karena temanya yang begitu agung, Paulus langsung nyebur istilahnya, langsung masuk ke dalam tema dan langsung berbicara mengenai Yesus Kristus di sini. Ya. Dan kitab Ibrani di sini memulai dengan memperkenalkan Yesus Kristus dengan cara yang sangat dramatis, dengan suatu pujian dan lukisan yang sangat indah. Dan ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai Yesus Kristus minimal yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Ya. Dan yang pertama, saudara kasih Tuhan, Paulus langsung masuk di sini. Dan dia ingin membuat suatu poin. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah esensi dari pewahyuan Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah esensi dari pewahyuan Allah. Perhatikan di ayatnya yang ke-1 ya, dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Oke, coba kita stop di sini dulu. Dan kita menggarisbawahi sesuatu yang kadang-kadang kita take for granted atau kita anggap sudah biasa, namun sebenarnya luar biasa, yaitu bahwa Allah berbicara. Allah berbicara, saudara kasih Tuhan. Ya. Allah menyampaikan sesuatu, Allah membuka dirinya, Allah berkomunikasi dengan kita. Dan ini tentunya berarti bahwa ada Allah, dan Allah itu adalah pribadi. Jadi ada Allah, jadi bukan ateisme, dan Allah itu pribadi, karena Allah bisa berbicara, Allah berkomunikasi, jadi bukan panteisme, di mana Allah adalah suatu kuasa kosmik yang ya kayak the force atau apa begitu yang impersonal gitu. Bukan.
ateisme salah, panteisme salah. Ya. Allah berbicara, ada Allah, dia adalah pribadi yang berkomunikasi, bahkan kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, makanya manusia juga punya bukan hanya kapasitas, namun dorongan untuk berbicara. Nah, Anda bisa membayangkan kalau ada seseorang manusia, lalu dia disekap ya, di suatu ruangan di mana dia tidak mendapatkan komunikasi dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Enggak lama dia akan gila, saudara. Ya. Bahkan saya pernah membaca, ini real ya, ada namanya ruang paling sunyi di dunia. Ya. Ruang paling sunyi di dunia, artinya ruang itu kayak di bawah tanah atau gimana begitu, saya agak lupa detailnya, tapi ruang paling sunyi di dunia, sehingga temboknya begitu tebal dan lain sebagainya, dan selalu ditantang berapa lama kamu bisa tahan di ruangan itu. Dan ternyata hampir semua orang tidak ada yang bisa tahan lama-lama di situ. Kenapa? Karena begitu seseorang masuk ke ruang paling sunyi di seluruh dunia itu, saking sunyinya, bukan hanya nggak ada orang lain untuk ngomong gitu ya, tidak ada bunyi apapun yang lain, sampai langsung bisa mendengar detak jantung sendiri, mendengar nafas sendiri, dan sebagainya dengan sangat jelas. Dan itu rupanya menimbulkan stres yang sangat tinggi karena tidak ada bunyi apapun yang lain, begitu. Ya, dan ternyata tidak ada orang yang bisa tahan terlalu lama di situ, begitu. Itu sangat menarik bagi saya. Dan manusia diciptakan Tuhan, ya, menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, salah satunya adalah Allah yang berkomunikasi. Allah adalah Allah yang berkomunikasi. Makanya saya pernah jabarkan di seminar yang lalu tentang Allah Tritunggal. Hanya Allah Tritunggal yang masuk akal sebenarnya. Karena itu berarti Allah dari kekal itu sudah ada, istilahnya di dalam Allah itu sendiri ada komunikasi. Ya. Di dalam Allah itu sendiri ada saling kasih mengasihi. Ya. Sehingga itu menjadi sifat dasar Allah. Sifat dasar Allah. Sehingga ketika dia menciptakan manusia, maka manusia juga punya kemampuan, punya kerinduan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Sebagaimana Allah berbicara, katanya di sini. Dan poinnya adalah bahwa Allah berbicara dengan banyak cara. Di ayat 1, pada zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita. Salah satunya yang paling tegas di sini adalah dengan perantaraan para nabi. Ya. Para nabi, ini salah satu cara Tuhan berbicara. Tentu ada banyak cara lain lagi Tuhan berbicara. Tuhan berbicara melalui wahyu umum. Ya, tapi yang ditegaskan di sini adalah dengan perantaraan para nabi. Ya. Banyak nabi yang Tuhan pakai. Ya, Musa. Tuhan berbicara pertama kepada Musa melalui semak yang terbakar. Tuhan berbicara kepada Nabi Elia dengan angin sepoi-sepoi, masih ingat? Elia naik ke gunung Horeb, ya, dia menunggu Allah, lalu berbagai hal lewat, ada api lah, ada apalah, badai, sampai akhirnya Tuhan berbicara dengan bunyi yang lembut dalam angin sepoi-sepoi. Tuhan pernah berbicara melalui para nabi, ya, tapi dia bicara kepada nabinya lewat ini dulu, misalnya lewat keledainya Bileam. Tuhan pernah bicara melalui keledainya Bileam. Tuhan pernah bicara dengan peragaan, alat peraga. Dulu nabi-nabi sering pakai alat peraga. Tuhan peragakan Yehezkiel, suruh berbaring dan Tuhan ikat, katanya, nggak bisa gerak, berbaring terus. Tuhan suruh Yesaya untuk telanjang, untuk menandakan bahwa pemusnah akan datang dan mengacaukan mereka. Tuhan berbicara melalui keluarganya Hosea. Hosea disuruh menikah dengan perempuan yang tidak setia. Dan anak-anaknya dikasih nama satu persatu. Hosea nggak usah mikirin nama anak, karena nama anaknya sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi agak bahaya juga nama-namanya, begitu ya. Anak pertama dikasih nama ini kan, nanti ada
ini ada lo ami, bukan umatku. Ada lo ruhama, yang perempuan dikasih lo ruhama, tidak dikasihi. Enggak, Anda kasih nama anak tidak dikasihi. Lo ruhama, wow. Tapi belakangan gampang, Tuhan bilang setelah alat peraganya selesai, udah panggil dia ruhama aja. Ruhama berarti yang dikasihi, kan tinggal dihilangin lo depannya, gitu kan. Lo artinya tidak, gitu. Jadi dikasih nama tidak dikasihi, tapi belakangan dipanggilnya dikasihi. Dan Tuhan berbicara mengenai hal-hal tersebut. Namun saudara kasih Tuhan, poin kita adalah bahwa ayat yang kedua, Yesus adalah esensi dari pewahyuan Allah. Esensi dari pewahyuan Allah. Karena pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Yesus adalah puncak dan esensi dari pewahyuan Allah. Mengapa? Karena ketika kita berbicara, kita menyingkapkan sesuatu tentang diri kita. Nah makanya Yesus disebut firman. Itu adalah salah satu titel dari Yesus Kristus. Firman. Firman itu artinya apa? Logos, saudara. Logos itu bisa berarti, Anda mungkin bingung, kenapa logos itu artinya bisa banyak sekali. Logos itu bisa berarti ilmu. Ya, kalau misalnya kita bilang biologi, geologi, segala macam. Logos bisa berarti pikiran. Logos bisa berarti firman. Tapi itu semua nyambung. Semua itu ada kaitannya karena pikiran kita, yang kita katakan itu muncul dari pikiran kita. Dan itu menyatakan cara kita berpikir yang adalah satu ilmu apa yang kita ketahui sebenarnya. Dan itu nyambung semua. Dan kenapa Yesus disebut Sang Firman? Sang Firman karena dia menyatakan Bapa. Ketika Allah berfirman, dia menyatakan dirinya sendiri. Dan dengan cara apakah Tuhan bisa menyatakan dirinya yang paling persis? Gitu ya? Yaitu dengan putranya. Karena putranya ini seperti akan kita lihat nanti adalah wujudnya dia. Ya, bahkan Tuhan berkata kepada Filipus yang pernah bertanya. Karena dia sering tanya, Bapa itu di mana? Gitu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Gitu ya. Dan Yesus Kristus adalah puncak dan esensi pewahyuan Allah karena dia adalah Sang Putra yang menyatakan Bapa. Gitu. Tidak ada lagi yang lebih besar bisa menyatakan Bapa selain dari Yesus Kristus sendiri. Nah, mungkin kita bertanya begini, banyak orang bertanya, kalau begitu, kan Yesus sudah naik ke sorga, lalu gimana dong? Ya memang dulu di perjanjian lama, ya, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, ya, Nabi Yesaya, Yeremia, Yesaya, Hosea. Oke, itu kalah dibandingkan Yesus, karena Yesus adalah Allah datang sendiri. Tapi kan sekarang dia tidak ada lagi. Gitu. Dia sudah naik lagi ke sorga, jadi gimana dengan kita hari ini? Gitu. Kalau Yesus adalah puncak pewahyuan Allah, tapi bagaimana dengan kita hari ini? Kalau begitu. Nah, jawabannya ada di dalam Yohanes, coba kita lihat. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Coba kita garis bawah ini. Nah, ini adalah rangkaian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi aku mau pergi dari kalian. Lalu murid-muridnya sedih. Tuhan, kau mau pergi bagaimana? Lalu apa yang Yesus katakan? Oke, jangan khawatir. Kalau aku pergi, aku akan mengutus penolong yang lain, penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan apa fungsi Roh Kudus? Salah satu pekerjaan dia adalah, yang tadi kita baca, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi walaupun benar bahwa Yesus sudah kembali ke sorga, tetapi apa yang Yesus nyatakan tentang Allah, apa yang Yesus ajarkan tentang Allah,
apa yang Yesus singkapkan tentang Allah, itu kemudian diberikan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang menuntun rasul-rasul di sini. Menuntun rasul-rasul kepada seluruh kebenaran. Kata seluruh di situ penting. Rasul-rasul dituntun kepada seluruh kebenaran. Berarti kita memiliki kebenaran yang komplit yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Nah, apakah ada kebenaran di luar dari Alkitab? Ya tentu ada. Ada banyak hal yang Tuhan tahu yang belum Dia singkapkan. Tetapi itu memang belum untuk kita, belum saatnya untuk kita. Semua kebenaran yang disingkapkan ada di sini. Karena ini adalah seluruh kebenaran. Dan kita berkata bahwa oleh karena itulah kita memahami Tuhan tidak akan lagi menambah lagi wahyu begitu. Mengapa? Karena semuanya sudah komplit di dalam kedatangan Yesus Kristus yang kemudian Dia percayakan kepada rasul-rasulnya untuk Dia tuliskan kepada kita. Dan ini berarti bahwa kebenaran itu akan selesai dalam satu masa, yaitu masa Yesus dan para rasul. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Yesus Kristus adalah puncak dan esensi dari pewahyuan Allah. Coba kita balik lagi ke dalam Ibrani pasal 1 di sini ya. Nah, kita melihat adanya suatu progresi atau wahyu progresif kita lihat di sini. Di mana dulu Tuhan memakai berbagai cara katanya. Berbagai cara, benar. Dulu Tuhan pakai mimpi lah. Dulu Tuhan pakai Urim dan Tumim, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak yang Tuhan pakai. Tetapi sekarang katanya, pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah sekali lagi, ada satu penekanan bahwa kapan zaman akhir itu mulai? Zaman akhir itu mulai ketika Yesus datang pertama kali. Sehingga banyak orang sering bertanya, ini sudah akhir zaman belum? Ya, kalau kita bicara mengenai eskatologi, ya, sering orang bertanya, kita sudah di akhir zaman belum? Ya. Nah saya harap kalau jemaat Grace tanya begitu, Anda tahu cara menjawabnya. Ya, kita sudah di akhir zaman. Dari kapan akhir zaman? Gitu kan? Ya, sejak Yesus datang pertama kali itu sudah akhir zaman. Gitu. Itu sudah akhir zaman. Karena begitu Yesus datang yang pertama kali, itu sudah salah satu puncak sejarah di sini. Ya. Dan artinya keselamatan sudah selesai, ya. Jalan keselamatan sudah finish, ya. Dan itu tinggal diberitakan, ya. Dan itu sudah akhir zaman. Dan tidak ada lagi suatu batasan waktu untuk sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kedatangan Yesus yang pertama, itu ada batasan waktunya. Misalnya kepada Daniel, Tuhan katakan masih 490 tahun lagi, 70 kali 7. Berarti tidak mungkin terjadi di zaman Daniel. Tidak mungkin terjadi di zaman anaknya Daniel. Kalau Daniel punya anak, kita nggak tahu sih Daniel punya anak atau enggak. Gitu ya. Tidak mungkin terjadi di zaman cucunya dia. Gitu. Karena masih 70 kali 7 tahun lagi. Kalau satu generasi 70 tahun aja itu masih keturunan ke-7 dia. Tetapi itu beda dengan kita hari ini. Atau orang di abad pertama, atau orang Kristen di abad kedua. Atau orang Kristen di abad manapun. Tidak ada. Tidak ada suatu waktu yang Tuhan katakan, oh masih harus sekian ratus tahun lagi. Tidak ada. Bisa kapan saja. Oleh karena itu kita sudah hidup di akhir zaman sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah poin pertama yang ingin kita bicarakan di sini ya. Nah, poin yang kedua, saudara kasih Tuhan, adalah bahwa, coba kita lihat di Ibrani pasal 1, bahwa Yesus Kristus adalah esensi dari Allah sendiri. Jadi tadi yang pertama adalah Yesus Kristus adalah esensi dari pewahyuan Allah. Kenapa dia esensi dari pewahyuan Allah? Karena, poin nomor 2, dia adalah esensi dari Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah. Ini penekanan yang indah sekali. Salah satu hal yang ditegaskan dalam surat Ibrani. Coba kita lihat ayat yang ketiga.
Dikatakan di sini, atau bahkan dari ayat 2 ya, dari ayat 2b, melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti Yesus Kristus, ya, putra Allah di sini, bukan baru eksis ketika dia lahir melalui rahimnya Maria. Sama sekali tidak. Karena melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapa pada saat penciptaan. Dan dia adalah pribadi yang sudah praeksis, sudah ada dari dulu. Lebih indah lagi di ayat yang ketiga, di mana dikatakan dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Nah, ini ada beberapa kata Yunani yang sangat menarik ya. Cahaya kemuliaan itu berasal dari kata apaugasma. Kemuliaan adalah doxe ya, atau doxa. Ya. Jadi apaugasma dari doksanya Allah. Cahaya kemuliaan. Jadi istilahnya begini, kalau misalnya kita bilang, di mana matahari? Lalu kita tunjuk, itu matahari. Kamu tahu dari mana itu matahari? Kan itu kelihatan. Yang kamu lihat apanya? Cahayanya. Bisa nggak kamu melihat matahari tanpa melihat cahayanya? Ya nggak bisa. Gimana caranya? Kamu mau melihat matahari ya dengan cara melihat cahayanya. Gitu. Oh ya, tunjukkan pada saya matahari tapi nggak pakai lihat cahayanya. Gimana caranya? Dan Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan. Dialah yang menunjukkan Allah. Bahkan bilang, ya dialah Allah itu. Gitu. Kemudian yang kedua, gambar keberadaannya. Nah ini kata gambar berasal dari kata karakter. Ya, karakter. Ini ya, bisa diterjemahkan gambar atau wujud. Karakter dalam bahasa Yunani itu artinya kayak semacam gambar yang muncul begitu ya, dari sesuatu. Ya. Gambar keberadaan Allah. Kata keberadaan dari kata hypostasis. Bisa diterjemahkan juga hakikat. Ya. Jadi Yesus adalah gambar atau sesuatu yang bisa dilihat dari hakikat Allah. Yesus pernah berkata, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tetapi putra, sang putra yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ada hakikat Allah yang tidak bisa terlihat. Tetapi Yesus adalah sesuatu yang bisa terlihat. Pribadi yang bisa dilihat dari hakikat Allah itu. Dan ini adalah pernyataan yang luar biasa sekali, menekankan sifat ilahi dari Yesus Kristus di sini. Bukan hanya itu, ya, peran dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, juga menggambarkan sifat ilahi yaitu kemahakuasaannya. Sini ya. Nah, oke, kita masuk kepada yang ketiga saja karena waktu kita sangat singkat. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Tapi bukan saja Yesus adalah esensi pewahyuan Allah, Yesus adalah esensi dari Allah sendiri. Tapi yang ketiga di dalam ayat ini adalah Yesus adalah esensi dari keselamatan kita. Ya. Nah ini aplikasinya langsung pada kita. Apa gunanya kalau kita tahu dia pewahyuan Allah? Apa gunanya bagi kita kalau kita tahu dia adalah Allah sendiri? Apa efeknya pada kita? Efeknya pada kita adalah bahwa dia adalah esensi dari keselamatan kita. Dia adalah esensi dari keselamatan kita. Makanya di ayat 3b dikatakan, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kenapa Yesus Kristus menyatakan diri kepada kita? Kenapa dia mau datang sehingga kita bisa melihat dia? Dia datang dengan suatu misi untuk katanya menyelesaikan dosa, untuk menyucikan dosa. Dia datang untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan dia adalah esensi dari keselamatan kita. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Masih begitu banyak orang yang berpikir ya. Saya ketemu banyak sekali orang yang punya pemikiran. Ya mungkin ada orang yang hidupnya cukup baik ya. Tapi dia nggak kenal Yesus ya.
Tapi asal hidupnya cukup baik, dia nggak kenal Yesus, ya, nggak apa-apa lah, dia bisa dianggap beriman. Ya. Kita bilang, loh tidak. Alkitab tidak berkata demikian. Kisah Rasul 4 berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia adalah esensi keselamatan kita. Bagaimana dengan begitu banyak yang belum pernah mendengar dia kalau begitu? Ya kalau begitu, kabarkanlah. Kita harus makin giat lagi untuk mengabarkannya. Dan kita harus berpegang kepada iman kita. Kita harus teguh beriman kepada dia sampai akhirnya. Itulah yang ingin ditekankan oleh surat Ibrani. Bahwa dia adalah esensi pewahyuan Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri. Dan efeknya bagi kita adalah dia adalah pokok keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita berpegang kepada dia. Dan juga memberitakan dia kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami mengenal Sang Putra, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Betapa hidup ini menjadi berarti karena kami mengenal Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami sehingga kami bukan hanya berpegang teguh, namun juga kami giat untuk menyampaikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.